Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Alger di Aljazair menggelar Indonesian Week 2021. Acara ini diharapkan meningkatkan citra positif Indonesia di Aljazair, khususnya di bidang sosial budaya dalam hal people-to-people contact. Mengingat Indonesia dan Aljazair memiliki hubungan yang erat dan solid, bahkan sebelum Aljazair merdeka pada tahun 1962. Perjalanan ke Indonesia atau Le Voyage en Indonésie. Itulah tema utama yang diangkat dalam acara Indonesian Week 2021 yang digelar oleh KBRI Alger bekerja sama dengan Hotel Radisson Blu. Acara yang diadakan pada 19 hingga 23 September 2021 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Berbagai makanan Indonesia yang dipadukan dengan makanan lokal disajikan melalui Indonesian Food Festival. Beragam kebudayaan Nusantara, mulai dari tari hingga musik tradisional pun ditampilkan. Begitu pula dengan foto kilas balik hubungan Indonesia dengan Aljazair dan foto pariwisata di Indonesia juga dipamerkan. Tak hanya itu, berbagai produk unggulan Indonesia yang berpotensi dipasarkan di Aljazair juga dipamerkan dalam booth Indonesia Incorporated. Acara Indonesian Week 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan citra Indonesia di Aljazair, khususnya di bidang sosial budaya termasuk people-to-people contact. Indonesia dan Aljazair memiliki hubungan yang sangat erat dan solid yang telah terjalin sejak sebelum kemerdekaan Aljazair pada 1962. Seluruh rangkaian kegiatan Indonesian Week 2021 berpedoman sepenuhnya pada protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Aljazair. Nah, seperti apa kemeriahan Indonesian Week di tahun ini? Kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar yang berada di Wisma Duta Besar RI di Alger. Halo Pak Khalif, apa kabar Pak? Sehat? Apa kabar juga Bu Mirza, kami alhamdulillah sehat-sehat semua di Alger. Salam sehat penuh semangat Pak selalu. Nah Pak, ini kan Indonesian Week ini rangkaian dari event HUT Kemerdekaan RI ke-76 di Alger. Nah Pak, ini boleh diceritakan apa saja sebetulnya acara dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI di sana Pak? Betul, terima kasih Bu Dian. Pertama-tama, memang betul Bu, rangkaian kegiatan untuk Indonesian Week tahun 2021 memang kita kaitkan dengan perayaan HUT RI ke-76 di tahun 2021 ini. Memang cukup tricky juga dalam hal persiapan, karena di Alger pun juga masih ada pandemik dan juga masih ada PPKM-nya versi Alger Bu, di mana kita harus bukan menyiasati, tapi bagaimana kita harus mencari cara kita bisa mengundang orang, memperkenalkan orang, menjual nama Indonesia di tengah situasi yang masih seperti di dalam situasi PPKM. Akhirnya setelah 2 kali ditunda, yang ketiga kalinya kita akhirnya berhasil memperoleh tanggal, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 23 September tahun 2021 untuk melaksanakan Indonesian Week tahun 2021. Kegiatan utamanya Bu, memang kita menampilkan food festival, di mana kita menyajikan berbagai masakan Indonesia yang kita kombinasikan dengan masakan lokal. Kemudian kedua, kita juga ada pameran berbagai produk Indonesia yang berpotensi untuk dipasarkan di Aljazair, mengingat lokasi atau wilayah Aljazair bisa digunakan sebagai hub untuk produk Indonesia masuk ke kawasan. Selain itu kita juga memperkenalkan kebudayaan Indonesia, Bu Dian, seperti seni tari tradisional dan juga seni musik tradisional Indonesia, dan juga tentunya pameran booth Indonesia Incorporated. Mengingat di Aljazair itu ada beberapa perusahaan Indonesia yang cukup besar yang aktif di sini, seperti Pertamina, kemudian PT Wika atau Wijaya Karya, dan satu lagi adalah produk mie instan Indonesia yang cukup dikenal di Aljazair. Jadi kurang lebih itu Bu Dian, rangkaian kegiatan dalam rangka Indonesian Week tahun 2021 di Alger.
Baik, sangat menarik. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, Pak, ini saya ingin mundur ke belakang sedikit. Apa sih latar belakang diadakannya Indonesian Week ini, Pak? Latar belakang, memang tadi Budian sudah sampaikan di awal bahwa Indonesia dengan Aljazair itu memiliki hubungan historis sejak lama. Sejak lama itu berarti sejak sebelum kemerdekaan Aljazair di tahun 1962, di mana kita sudah mengupayakan Aljazair memperoleh kemerdekaan di tahun 1955 untuk menghadiri konferensi Asia Afrika sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan secara internasional. Di tahun 63 setelah kemerdekaan Aljazair, kita membuka hubungan diplomatik yaitu dengan pembukaan KBRI di Alger sejak tahun 63. Nah, latar belakang inilah Bu, keterikatan historis, kemudian cukup dikenalnya Indonesia di Aljazair, kita ingin lebih dalam masuk meningkatkan people to people contact. Selain tentunya, Budian, adalah bagaimana kita meningkatkan perdagangan, nilai perdagangan dan investasi Indonesia di Aljazair dan sebaliknya. Karena itu adalah salah satu dari tugas utama sebuah perwakilan Indonesia di luar negeri adalah kalau bahasanya kami adalah untuk berdagang, Bu, untuk dagang, meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Itu Budian kurang lebihnya. Baik, kalau sejauh ini Pak, bagaimana hubungan perdagangan atau investasi antara Indonesia dengan Aljazair, Pak? Aljazair adalah merupakan salah satu contoh untuk pelaksanaan outbound investment kita, Bu, di mana kita ada beberapa BUMN Indonesia yang beroperasi atau melakukan investasinya di Aljazair. Seperti tadi saya sampaikan, ada Wika, kemudian juga ada Pertamina, dan ada juga kemungkinan BUMN lain masuk untuk mendapatkan suplai fosfat dari dari Aljazair ke Indonesia terkait untuk bahan pembuatan pupuk bagi kita yang sangat penting, Budian. Nah, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, mengingat posisi Aljazair juga, Bu, adalah sangat-sangat strategis di kawasan. Aljazair kan di Afrika Utara, Bu, dan mereka juga bisa gunakan sebagai hub, sebagai pintu masuk produk kita ke kawasan, di mana Aljazair memiliki FTA atau perjanjian dagang dengan negara Afrika lainnya. Itu adalah sangat-sangat strategis sebagai pintu masuk, pintu gerbang bagi produk kita masuk ke kawasan, Budian. Baik, kembali ke event ini, Pak. Event ini kan mengusung tema Le Voyage en Indonesia atau perjalanan ke Indonesia. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan melalui tema ini? Kita inginnya mengajak saudara-saudara kita di Aljazair untuk semakin memperkenalkan Indonesia, dan kita juga mengharapkan seeing is believing, Bu. Kalau bisa datanglah ke Indonesia, bukan hanya melalui foto saja. Kita sebetulnya sudah mempersiapkan berbagai paket pariwisata yang tadinya kita akan kita akan laksanakan itu untuk di libur akhir tahun ini, Bu. Tapi mengingat situasi pandemik, baik di sini maupun di Indonesia, masih ada beberapa restriksi, baik penerbangan, kemudian protokol kesehatan, maka kita hanya sekedar memperkenalkan paket wisata ke Indonesia untuk tahun depan. Dalam arti mudah-mudahan di summer holiday tahun 2022 kita sudah bisa laksanakan. Karena Budian, kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai maskapai internasional yang memiliki jalur penerbangan dari Aljazair ke negara mereka, dalam hal ini adalah Turki dan Qatar, kemudian dari negara tersebut bisa langsung terbang ke Bali ataupun Jakarta. Jadi itulah, Bu, mengapa kita mengambil tema perjalanan ke Indonesia. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara budaya, seperti kuliner, kemudian tari-tariannya, kemudian juga foto-fotonya, Bu. Kita ambil memang daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh penerbangan dari Aljazair. Demikian, Budian. Baik, tadi sebelumnya Bapak berbicara soal ada tantangan mengundang orang-orang untuk menghadiri acara Indonesian Week di tahun ini, mengingat ada juga PPKM yang diberlakukan di Aljazair. Tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, setelah pesan-pesan yang satu ini ya Pak ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza. Kita melanjutkan perbincangan dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar. Pak, tadi Bapak sempat mention bahwa ada tantangan ketika mengundang orang-orang untuk menyaksikan acara Indonesian Week karena di sana diberlakukan juga PPKM lokal seperti itu. Pihak-pihak mana saja Pak yang diundang Pak dalam acara ini? Kemudian mungkin kalau boleh saya menyampaikan apa sih PPKM lokal itu, Bu. Jadi biar mendapatkan gambaran yang utuh lah. Memang selama ini sebelum bulan September, PPKM lokal adalah pembatasan untuk orang melakukan pergerakan. Untuk masuk restoran pun hanya boleh take away, belum boleh dine in. Nah sekarang terus ada jam malam, Bu, dari jam 8 awalnya sampai jam 5 pagi. Nah, tapi di bulan September itu sudah terjadi pelonggaran seperti di kita karena seiring dengan menurunnya kasus COVID di Aljazair. Jadi mereka sudah diperbolehkan untuk dine in, tapi tetap sampai jam malam, jam 10 malam, orang sudah harus kembali ke rumah dan boleh beraktivitas lagi pada pukul 5 pagi. Nah, itulah Bu, jadi kenapa tadi saya sampaikan kita menunda 2 kali dan yang ketiga kali di bulan September ini baru bisa kita laksanakan. Selama 5 hari, Bu Dian, kita mengundang berbagai mitra kerja kami, KBRI di Aljazair, itu untuk makan siang dan makan malam selama pelaksanaan Indonesian Week berlangsung. Jadi ada 10 kali event, terdiri dari makan siang dan makan malam. Kapasitas untuk restoran adalah 120, tapi kami minta untuk PPKM, karena terkait dengan distancing, kita putuskan untuk setiap kegiatan, setiap undangan baik itu lunch ataupun makan malam, kita minta maksimum 50. Hari pertama kami mengundang berbagai media, blogger dan influencer, Bu, dengan harapannya mereka apabila mendapatkan hal yang positif dari kegiatan dan mereka juga bisa menyampaikannya kepada the so-called publik di Aljazair. Kita kemudian juga mengundang berbagai teman-teman kami, khususnya dari pengusaha, kemudian dari pejabat pemerintah, dan tentunya dari kalangan korps diplomatik. Ada beberapa duta besar negara-negara sahabat di Aljazair yang kita undang untuk menghadiri Indonesian Week tahun 2021. Itu kemudian untuk siapa saja yang diundang oleh kami selama pelaksanaan Indonesian Week tahun 2021 dan termasuk juga Indonesianis, Bu. Karena kan kita juga warga negara sini ada yang bersekolah di Indonesia, kemudian juga ada yang mixed married, menikah dengan warga setempat dan seterusnya. Itu, Bu Dian. Baik, dari para tamu, acara apa yang paling menarik perhatian mereka, Pak? Yang mencuri perhatian mereka? Yang mencuri perhatian dan sering dicuri adalah makanannya, Bu. Karena memang ada berbagai kesamaan, Bu, ya. Kita kan yang kita jual di sini adalah sate dan rendang. Dan juga mohon maaf, Indomie. Indomie kan sudah mendapatkan sebagai merek mie instan yang terbaik di dunia versi Amerika. Rendang cukup mencuri perhatian, Bu, karena memang pola makan mereka di sini adalah sama seperti, kurang lebih sama, yaitu daging. Namun kualitasnya yang berbeda. Sate juga buat mereka mungkin wajar, sudah normal, tapi pada saat saya sampaikan, look, ini bisa dicampur dengan bumbu kecap. Kita kan pakai kecap, kemudian pakai bawang, pakai chili chop itu, Bu. Dan juga peanut sauce atau bumbu kacang. Nah, itu, Bu. Tapi memang terdapat beberapa hal yang ya mungkin karena ketidakpahaman mereka, Bu, ada misalnya es cincau yang dicampur sama sambal kayak begitu, Bu. Jadi memang kebayang rasanya. Menarik sih, Bu. Terbayang sih, Bu, ya pasti nggak enak mungkin, Bu. Jadi memang begitu, Bu. Yang mencuri perhatian dan juga mungkin mereka ada yang baru melihat Indonesia pertama kalinya melalui foto. Jadi mungkin di foto-foto Indonesia yang kita tampilkan, pencakar langitnya, kemudian tujuan wisatanya cukup membuat mereka ingin lebih tahu mengenai Indonesia. Dan juga alhamdulillah, Bu, dari untuk pameran produk komoditi Indonesia, ada beberapa produk komoditi kita yang cukup mendapatkan perhatian. Karena memang salah satu kesamaan dari produk kita dengan mereka adalah sama-sama berdasarkan produk halal.
Jadi seperti suplemen, kemudian seperti makanan, kemudian seperti apa ya suplemen dan makanan Bu, yang herbal itu jadi memang cukup diminati masyarakat Aljazair di sini. Jadi alhamdulillah Bu, kurang lebihnya rangkaian kegiatan yang sifatnya bermacam-macam kita kumpulkan jadi satu dan menurut kami memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Bu Dian. Baik, selain tadi makanan yang Bapak ceritakan, juga foto-foto mengenai Indonesia sendiri yang mencuri perhatian para tamu di sana. Apa karakter yang paling menonjol tentang Indonesia Pak dari event tersebut? Kehadiran Indonesia di sini sudah cukup kuat Bu ya, karena di Aljazair sendiri ada patung Soekarno yang didirikan sejak tahun lalu sih Bu, memang baru tahun lalu. Kehadiran kita Bu, terlepas dari apakah itu mengenai kuliner, apakah itu mengenai kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya, tetapi cukup banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat. Mohon maaf Bu, tanpa bermaksud apa-apa, selama pameran berlangsung cukup banyak peliputan dilakukan oleh media setempat, baik itu cetak, baik itu elektronik, maupun yang memiliki platform sosial media. Bahkan permintaan wawancara baik kami dan juga teman-teman itu cukup tinggi. Jadi ini kalau kami melihatnya sebagai keingintahuan yang lebih dari masyarakat Aljazair, khususnya bagi mereka kalangan muda. Karena untuk kalangan yang lebih senior, mungkin mereka sudah lebih tahu mengenai Indonesia. Itu Bu. Baik, acara ini kan digelar kurang lebih hampir sepekan ya Pak ya. Ini pembagian pelaksanaannya hari per harinya bagaimana Pak Khalif? Sama saja Bu, pelaksanaannya setiap harinya. Kita buka pameran itu sejak jam 12 sebelum dimulainya lunch, kita undang mereka untuk hadir. Nah mungkin yang lupa saya tambahkan Bu, lunch dan dinner itu bukan hanya undangan yang kita undang, tetapi kita juga tetap menerima hotel maksudnya Bu, tetap menerima walk-in guest. Jadi tamu luar yang memang ingin menikmati makanan Indonesia. Jadi restoran itu kapasitasnya kurang lebih 50-50 yang terdiri dari undangan kami KBRI dan juga tamu-tamu yang masuk atau walk-in guest. Baik, biasanya kan kalau kita datang ke acara atau pameran begitu ya Pak Khalif ya, pasti adalah benefit yang diberikan kepada para tamu. Nah ini dijawabnya nanti Pak, ya setelah segmen berikutnya, dan tentunya Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar. Pak, selain suguhan acara dan pameran yang menarik tentunya, bagi para tamu yang datang ke event ini, benefit apa saja Pak yang bisa mereka peroleh? Baik, terima kasih Bu Dian. Pertama mungkin benefit dari teman-teman, saudara-saudara kita Aljazair yang hadir ke acara ini adalah semakin memahami apa sih itu Indonesia Bu. Karena dalam kesempatan tersebut kita juga bagikan beberapa goodie bags yang isinya adalah mengenai produk Indonesia. Kemudian tentunya hal lain adalah mengenai people to people contact yang tadi Ibu juga sudah sampaikan. Bahwa mereka akan dapat mengenal budaya kita seperti seni tari dan seni musik tradisional. Bahkan ada 2 stasiun televisi yang membuat program khusus untuk menampilkan seni tari tradisional kita Bu. Jadi memang benefit itulah yang kita ambil Bu, meningkatkan pemahaman masyarakat setempat terhadap Indonesia. Dan kalau bagi kami sendiri Bu, kegiatan ini mungkin sudah lama tidak dilakukan karena adanya pandemi COVID, di mana semua kegiatan platformnya adalah melalui virtual. Tapi diharapkan dengan tampilnya sampel-sampel produk Indonesia unggulan, itu bisa apa Bu ya, semakin membuat para importir sini itu yakin terhadap produk Indonesia.
kami memfasilitasi ada 4 permintaan untuk dikonekkan dengan eksporter Indonesia yang ada di Indonesia tentunya Bu, untuk bekerja sama dengan importer di sini dalam mengirimkan produk-produk Indonesia. Itu Baik. kemudian untuk benefitnya dari negara. Baik, kalau dari Pak Dubes sendiri nih, ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan lewat acara tahun ini, Pak? Pesan khusus tidak ada, Bu. Mungkin hanya sekedar secara umum saja. Di tengah situasi yang seperti ini, Bu, kita tetap untuk terus berhati-hati, meningkatkan disiplin dalam menerapkan prokes kesehatan. Walaupun di Aljazair, kalau kami melihat Aljazair, Bu, ya, kasus sudah menurun, sudah sekitar 100-200 per hari. Tapi bagi kami tetap kami menjalankan protokol kesehatan. Bahkan sebelum kegiatan ini berlangsung, kami sudah melakukan vaksinasi bagi seluruh staf dan WNI Indonesia yang mendukung kegiatan ini. Karena memang kita nggak tahu, Bu, masyarakat setempat itu bersikap terhadap protokol kesehatan. Tapi itu, Bu, kemudian yang dapat kami sampaikan memang bahwa di tengah situasi yang kalau menurut bahasa kami tidak normal ini, Bu, atau new normal, kita memang harus lebih bisa berinovasi, mengingat salah satu tugas fungsi dari KBRI selain promosi adalah melakukan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Bu Dian. Jadi itu saja sih, Bu Dian, kalau Ibu nanya pesan-pesan secara umum hanya itu saja yang dapat kami share, dapat kami sampaikan. Baik, Pak Khalif, untuk upcoming project-nya nih, Pak, apa kegiatan maupun program yang dipersiapkan dari KBRI Alger, Pak, untuk promosi ekonomi dan budaya misalnya? Baik, Bu. Nomor 1, setelah Indonesian Week, kita ada beberapa permintaan dari restoran untuk TOT koki atau chef kita. Mereka akan menampilkan menu makanan Indonesia. Tapi kalau kami, jangka menengah, jangka panjangnya adalah membuka restoran Indonesia sekaligus toko Indonesia. Yang jangka pendek di tahun ini, insya Allah di bulan Oktober, kita akan mendatangkan film Indonesia untuk kita tampilkan ke publik Indonesia. Namun untuk judul maupun temanya kita akan sesuaikan dengan so-called segmen di sini, Bu, yang kebetulan adalah mayoritas penduduknya sama seperti kita, yaitu beragama Islam. Itu, Bu, jangka pendeknya. Dan kemudian biasanya kita juga akan mengirimkan tim jurnalis ataupun vlogger ataupun tour operator ataupun influencer untuk ke Indonesia untuk melihat dari Indonesia. Sepertinya mengingat situasi seperti ini, kok rasa-rasanya akan kita tunda di tahun depan, Bu. Itu, Bu Dian. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar, atas waktunya, Pak. Semoga hubungan Indonesia dan Aljazair semakin erat lagi dan juga kerjasama yang terjalin semakin baik. Terima kasih sekali lagi, Pak Khalif Akbar. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih atas waktunya dan programnya. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar, dalam Indonesia Forward kali ini. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.